Kembali lagi bersama Bu Isni di channel Fun History, channel belajar sejarah yang menyenangkan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Tahukah kalian ada Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia apa aja sih? Mari kita simak video berikut ini. Budi Utomo. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini menjadi organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia. Organisasi Budi Utomo juga dikenal sebagai pelopor lahirnya organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia lainnya. Awal terbentuknya organisasi ini karena Wahidin Soedirohusodo, seorang alumni mahasiswa Stovia yang kala itu sedang mengumpulkan dana pelajar atau studi funds bagi pemuda-pemudi Indonesia agar mereka mampu mengenyam pendidikan. Wahidin Soedirohusodo bertemu dengan mahasiswa Stovia dan bercerita tentang idenya tersebut. Dari perbincangan tersebut, maka muncul ide dari Supomo dan teman-temannya untuk membuat sebuah organisasi pergerakan nasional Indonesia. Kemudian lahir organisasi pergerakan nasional pertama yang bernama Budi Utomo. Budi Utomo berasal dari dua kata, Budi yang berarti perangai atau tabiat, dan Utomo yang berarti luhur. Jadi, Budi Utomo dapat dimaknai sebagai perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran budi atau kebaikan. Budi Utomo kemudian melakukan kongres pertama pada tanggal 5 Oktober 1908 di Yogyakarta yang menghasilkan bahwa Budi Utomo tidak terlibat dalam kegiatan politik dan fokus pada bidang sosial budaya serta pendidikan bagi bangsa. Kedua, ruang gerak mereka terbatas hanya di wilayah Jawa dan Madura karena di wilayah itu masih kuat pengaruh penjajahan Belanda. Hari lahir Budi Utomo inilah yang akan kita peringati setiap tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sarekat Islam. Sarekat Islam berdiri pada tahun 1911 di Surakarta. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi. Pada awalnya, organisasi ini sebagai perkumpulan pedagang muslim batik di wilayah Solo yang tujuannya untuk memajukan kesejahteraan mereka dan menghindari praktik monopoli perdagangan dengan pedagang Cina yang kala itu mulai merebak. Kemudian, agar jangkauan pergerakan organisasi ini tidak hanya terbatas di bidang ekonomi, maka berganti nama menjadi Sarekat Islam. Pada tahun 1912, Sarekat Islam kemudian diketuai oleh Hos Cokro Aminoto dan berpusat di wilayah Surabaya. Namun, muncul perpecahan di dalam organisasi Sarekat Islam karena adanya perbedaan ideologi. Perbedaan tersebut melahirkan dua kubu, yaitu SI Merah yang berideologi komunis yang dipimpin oleh Semaun dan Darsono yang berpusat di wilayah Semarang, dan SI Putih yang berideologi Islam dipimpin oleh Agus Salim dan berpusat di wilayah Yogyakarta. Indice Partij. Indice Partij berdiri pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung.
Organisasi ini didirikan oleh Ernest Daus Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Ketiganya lebih dikenal sebagai Tiga Serangkai. Tujuan dari pendirian organisasi Indische Partij adalah untuk mengembangkan rasa nasionalisme, persamaan hak bagi seluruh rakyat Indonesia, dan menciptakan kebersamaan serta persatuan bagi bangsa Indonesia. Suwardi Suryaningrat pernah menulis sebuah kritikan kepada pemerintah Belanda yang berjudul Als ik een Nederlander was, atau Andai Aku Seorang Belanda. Tulisan itu berisi kritik terhadap rencana perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda atas penjajahan Prancis yang akan dilaksanakan di Hindia Belanda. Namun, perayaan tersebut dilaksanakan dengan cara memungut paksa uang-uang dari pribumi. Atas kritikan yang dilontarkan oleh Suwardi Suryaningrat, maka pemerintah Belanda menangkapnya dan memenjarakannya. Selain itu, kedua tokoh lainnya yaitu Cipto Mangunkusumo dan Ernest Daus Dekker juga ditangkap, dan ketiga tokoh pendiri Indische Partij itu mendapatkan hukuman dengan pengasingan di luar Jawa. Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia didirikan oleh R.M. Noto Suroto di Belanda pada tahun 1908. Pada awalnya, organisasi ini bernama Indische Vereniging, yaitu sebuah wadah bagi pelajar Indonesia yang bersekolah di Belanda. Kemudian muncul kesadaran untuk meraih kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang menyebabkan pergantian nama organisasi dari Indische Vereniging menjadi Perhimpunan Indonesia. Organisasi Perhimpunan Indonesia sangat aktif dalam kegiatan organisasi internasional menentang penjajah. Tujuan dari didirikannya Perhimpunan Indonesia antara lain: 1. Untuk mempersatukan gagasan dan pemikiran para pelajar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 2. Membuka mata rakyat Belanda terhadap kebenaran perjuangan kaum nasionalisme Indonesia. 3. Membangun semangat persatuan dan kemerdekaan Indonesia, serta menjadi elit intelektual yang profesional. Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia atau PNI berdiri pada tanggal 4 Juni 1927. Pendirian organisasi ini berawal dari perkumpulan mahasiswa di Bandung yang bernama Agleman Studi Club yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1925. Taman Siswa. Taman Siswa didirikan oleh Suwardi Suryaningrat atau lebih terkenal dengan nama Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Ajaran dari Taman Siswa menjadi dasar bagi kaum pribumi untuk melakukan kemerdekaan dari kolonialisme Belanda melalui bidang pendidikan. Sistem pendidikan di Taman Siswa menggunakan sistem Among. Sistem Among adalah sistem yang menekankan bahwa guru sebagai seorang pemimpin yang mengajarkan siswanya agar dapat mengembangkan karakter pada diri mereka menjadi seorang yang baik dan berbudi luhur.
Taman Siswa juga memiliki semboyan yang sangat terkenal, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi contoh, Ingmadya Mangun Karso, yang artinya di tengah membangun semangat, Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Nah, itu tadi beberapa organisasi pergerakan nasional Indonesia, mulai dari Organisasi Budi Utomo, Sarekat Islam, Indih Cepartij, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Taman Siswa. Kelahiran Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia tersebut membangun semangat nasionalisme bagi bangsa Indonesia agar terbebas dari penjajahan dan meraih kemerdekaan. Semangat juang para tokoh-tokoh pergerakan nasional tersebut menghasilkan kemerdekaan bangsa yang bisa kita nikmati hingga saat ini. Sampai jumpa pada video lainnya di channel Fun History, channel belajar sejarah yang menyenangkan. Bye-bye semua.